Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rotan Diana, NIM 241060400044. Ketika mendengar tentang evolusi pikiran, kita pasti langsung menuju kepada manusia yang wujudnya seperti kera dan menjadi manusia yang wujudnya seperti sekarang. Tetapi di Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam di surga dan pemikiran evolusi ini seperti teori Darwin muncul pilihan evolusi atau Islam, sains atau Al-Quran. Maka buku ini akan menjawabnya. Yuk kita bahas. Di sini saya akan menyebutkan identitas bukunya, yaitu berjudul Islam dan Evolusi, penulisnya Soaib Ahmad Malik, penerbitnya Rene Islam, dimensi 15x23 cm, berhalaman 516. Buku ini berisi tentang buku Islam dan Evolusi karya Imam Al-Ghazali, bukanlah karya langsung dari tokoh besar Islam abad ke-11 ini, melainkan lebih cenderung interpretasi modern yang mungkin dikaitkan dengan pemikiran beliau atau membahas tema evolusi dalam konteks Islam secara umum. Jika merujuk pada karya klasik Al-Ghazali, berikut sebenarnya tidak membahas teori evolusi secara langsung, karena teori ini baru muncul pada abad ke-19 Charles Darwin. Namun, dalam pemikiran Al-Ghazali yang tercantum dalam Tahafut al-Falasifah atau Keracunan Para Filsuf, beliau banyak mendiskusikan persoalan filsafat dan teologi, termasuk masalah kualitas dan penciptaan. Al-Ghazali menolak gagasan bahwa alam semesta berjalan secara independen melalui hukum-hukum alam murni atau determinisme filosofis. Tetapi ia menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak langsung dari Allah. Di dalam buku ini, penulis mengecualikan penciptaan Nabi Adam pada teori evolusi. Kenapa? Karena penciptaan Nabi Adam telah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Kemudian, untuk evolusi total, para saintis mengatakan bahwa tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran mengikuti teori evolusi. Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa buku Islam dan Evolusi ini sangat mendukung penciptaan teori evolusi yang bisa dibenarkan dalam Islam. Namun, pengecualian pada penciptaan Nabi yang mengikuti proses evolusi ini. Perbandingan dalam buku ini ada dua, yaitu teori evolusi Darwin. Penciptaan makhluk secara evolusi dengan jangka waktu lama, serta semua makhluk memiliki asal-usul atau nenek moyang yang sama, baik itu tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Perbandingan kedua adalah teori evolusi Islam. Tuhan menciptakan makhluk secara langsung dari ketidakadaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala semua alam menciptakan semesta dan selalu terlibat di dalam proses penciptanya. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, buku ini ditulis secara sistematis. Kedua, buku ini memiliki pembahasan yang kompleks atau menyeluruh, terbuka, dan objektif. Ketiga, buku pertama kali yang ditulis oleh sarjana muslim secara kompleks dan serius dalam menanggapi teori evolusi. Kekurangan dari buku ini adalah, pertama, penulisannya sedikit kaku. Dua, lebih memfokuskan kepada biografi Al-Ghazali sebagai seorang teolog, atau mempersulit dan mempermudah kajian, tetapi menyederhanakan sosok dan pemikiran Al-Ghazali. Ketiga, tidak mengklarifikasikan bagaimana kritik filosofis metafisis terhadap evolusi. Sekian video mereview buku tentang Islam dan evolusi. Saya Rotan Diana, bila ada salah kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.